Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Sandi N dari channel YouTube Belajar Berbisnis. Saya akan berbagi apa yang saya ketahui, apa yang saya baca, dan apa yang saya pahami seputar tips-tips berbisnis, baik itu bisnis offline ataupun online. Di video kali ini saya akan berbagi sedikit tips tentang memulai bisnis di rumah. Teman-teman ada yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga, karyawan mungkin, atau mahasiswa, dan teman-teman sedang mencari-cari peluang bisnis yang bisa dikerjakan di rumah. Tips yang akan saya bagikan ini mungkin akan sedikit membantu teman-teman dalam memulai bisnis di rumah, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman. Oke, langsung saja. Ada 5 poin yang dapat dipelajari tentang memulai bisnis di rumah. Yang pertama yaitu tentukan jenis usahanya. Sebelum memulai suatu usaha, tentunya kita harus menentukan dulu jenis usaha seperti apa yang akan kita jalankan. Gak mungkin dong main jalan gitu aja. Terus usaha seperti apa yang cocok dikerjakan di rumah? Sebenarnya banyak sekali yang bisa teman-teman kerjakan di rumah. Misalnya saja jasa catering, usaha laundry, bisnis kue kering, bisnis jualan alat rumah tangga, dan masih banyak lain. Pilihlah jenis usaha yang bisa teman-teman kerjakan sesuai dengan kemampuan teman-teman. Nanti akan saya carikan dan akan saya bagikan di channel YouTube Belajar Berbisnis ini peluang-peluang bisnis apa saja yang memiliki potensi dan bisa dikerjakan di rumah. Karena itu teman-teman klik dulu tombol subscribe yang muncul di layar teman-teman, supaya nanti kalau saya update video dan upload video terbaru seputar tips-tips berbisnis, teman-teman gak ketinggalan. Jadi silahkan teman-teman pause dulu video ini dan klik tombol subscribe yang muncul di layar teman-teman. Setelah di subscribe, silahkan klik play lagi untuk melanjutkan menonton videonya. Silahkan. Oke, sudah di subscribe. Oke, kita lanjutkan lagi. Tadi sudah ya tips yang pertama, yaitu tentukan jenis usahanya yang sesuai dengan kemampuan teman-teman tentunya. Tips yang kedua yaitu selaraskan dengan hobi atau kegemaran teman-teman. Segala sesuatu yang dilakukan dengan senang hati maka akan optimal hasilnya. Jadi jika teman-teman di sini ingin menggeluti sebuah bisnis sampingan di rumah, maka sebaiknya berbisnislah yang tidak jauh dari hobi atau kegemaran teman-teman. Misalnya, jika teman-teman gemar memasak, maka bisnis di rumah yang cocok adalah memulai usaha catering atau warung nasi sederhana dengan modal yang ya relatif kecil, gak terlalu besar ya. Tetapi jika ditekuni dengan sungguh-sungguh akan memberikan penghidupan yang layak bagi teman-teman. Itu hanya salah satu contoh saja, dan gak harus di bidang masak-memasak. Bisa juga misalnya memelihara ikan hias, atau misalkan teman-teman punya komunitas bersepeda, teman-teman bisa mulai usaha jualan aksesoris dan spare part sepeda, dan teman-teman bisa jadikan komunitas teman-teman itu sebagai target pasarnya. Menyenangkan, tapi juga menghasilkan. Enak kan? Oke, lanjut ke poin berikutnya, yaitu lihat tren yang sedang berkembang. Memulai bisnis kecil di rumah juga bisa dilakukan dengan melihat tren yang sedang digemari banyak orang saat ini. Saya kasih contoh. Teman-teman pasti tahu dong sesuatu yang sedang ngetren di masyarakat saat ini. Yang lagi booming itu loh, tahu nggak? Yang ini nih gambarnya nih. Yap, batu akik. Kalau dijadikan usaha itu berpotensi banget loh teman-teman. Dimana-mana demam batu akik, batu bacan, pancawarna. Terus apa lagi ya? Teman-teman yang hobi ngoleksi batu akik pasti tahu ya. Itulah salah satu contohnya, sesuatu yang sedang ngetren ternyata bisa dijadikan usaha sampingan yang menggiurkan. Oke, lanjut gak nih teman-teman? Oke, kita lanjut ya. Kita lanjutkan ke poin berikutnya, yaitu buat perencanaan secara matang. Jika teman-teman sudah menentukan jenis usaha apa yang akan dijalankan, apakah yang sesuai kemampuan teman-teman, hobi, ataupun yang sedang ngetren,
Langkah selanjutnya yang harus teman-teman lakukan adalah buat perencanaan secara matang. Kenapa saya bilang harus? Karena perencanaan itu sangat penting, teman-teman. Tanpa rencana yang matang, sebuah usaha akan sulit untuk berkembang. Tapi ingat, kata almarhum Om Bob Sadino, jangan kebanyakan mikir. Mentang-mentang harus pakai perencanaan yang matang, malah kebanyakan mikir. Kalau mikir mulu, mulai usahanya kapan dong? Ya nggak? Rencana yang matang nggak harus yang terlalu mendetil, sewajarnya aja. Misalnya, dari mana modalnya, siapa yang bisa dijadikan rekan atau mitra usaha, supplier misalnya, terus target pasarnya siapa, harganya berapa, cara memasarkannya bagaimana. Saya rasa segitu juga sudah cukup, gak perlu yang terlalu mendetil yang akhirnya malah gak ada action. Oke, kita lanjut ke poin berikutnya, yaitu action. Jika rencana usaha sudah teman-teman siapkan, segeralah action, kerjakan, lakukan, dan laksanakan. Pengalaman saya, kalau rencana usaha itu ditunda-tunda malah gak jadi. Kalau teman-teman nunggu buat ngumpulin modalnya dulu, silakan, asalkan jangan kelamaan. Karena kalau kelamaan ditunda, rancangan yang sudah tergambar jelas di pikiran teman-teman lama-lama memudar dan hilang hasrat untuk memulainya. Terlebih lagi kalau usaha yang akan dijalankan yaitu yang lagi ngetren saat ini. Kalau kelamaan, malah trennya malah menurun. Karena sesuatu yang ngetren lama-kelamaan akan digantikan dengan tren yang baru. Jadi jangan terlalu memikirkan kalau gagal bagaimana. Jalani aja dulu. Toh kita sudah punya rencana kan ya. Kalau gagal, tinggal cari letak kesalahannya di mana, terus perbaiki, jalankan lagi. Teman-teman bisa belajar tuh sama anak-anak yang suka main game tuh. Tanya sama mereka, kalau misalnya di game itu mereka gagal dan muncul tulisan game over, apakah mereka akan berhenti di situ saja? Jelas tidak. Mereka bahkan semakin penasaran, semakin termotivasi untuk menyelesaikan apa yang telah mereka mulai. Jangan hanya dengan satu kegagalan saja kita sudah menyerah. Orang-orang sukses pun malah sudah akrab dengan yang namanya kegagalan. Karena mereka mengganti kata kegagalan di kamus mereka dengan kata belum berhasil. Jadi jangan katakan saya sudah gagal, tapi katakan saya belum berhasil. Jadi segeralah ambil tindakan, mulai dari cari ide, buat rencana, dan jalankan. Saya mau cerita satu lagi, boleh ya? Boleh ya? Saya jadi teringat dengan teman saya sewaktu kami masih kuliah. Dia itu ingin cari uang tambahan buat membiayai kuliahnya, supaya gak harus membebani orang tuanya. Dia bingung apa yang bisa dia jual. Teman saya itu orangnya agak pendiam, gak pandai nawar-nawarin barang. Suatu ketika dia kesasar di salah satu video di YouTube, video tentang cara membuat boneka Danbo dari kertas karton. Teman-teman tahu Danbo kan? Boneka Danbo seperti ini nih bentuknya nih. Bikin ginian sih mudah kayaknya, kata teman saya itu. Dia emang gak terlalu banyak bicara, tapi soal keterampilan tangan dia jagonya. Terus saya bilang, kalau dijual bisa laku tuh, kan lagi ngetren. Nah, dari sanalah teman saya memulai bisnis sampingannya. Gak kebanyakan mikir, gak pakai lama. Selama itu bisa ia lakukan, ia jalankan. Ia juga bisa mengerjakannya di rumah dan gak harus ganggu jadwal kuliah. Dan alhasil, karena saat itu boneka Danbo lagi ngetren, ditambah sedikit bumbu kreativitas, jualannya laku keras. Dia gak harus banyak omong ini itu, dia hanya memfoto boneka Danbo buatannya, terus di-share di Facebook, dikasih keterangan dan nomor yang bisa dihubungi, maka jalanlah usaha sampingannya itu. Ya itulah sedikit cerita yang mungkin bisa teman-teman ambil manfaatnya. Jadi ide itu bisa datang dari mana saja. Aduh, tapi saya bingung nih, apa yang bisa saya jadikan usaha sampingan? Stop mengeluh, stop cari alasan, buka Google. Cari ide-ide peluang usaha di sana. Kalau masih kurang, cari juga di YouTube. Setelah ketemu, buat rencananya dan kerjakan. Dan yang paling penting yang tak boleh terlewatkan adalah doa. Meskipun tidak saya tulis di poin-poin tadi, tapi doa adalah faktor X yang mempengaruhi usaha Anda. Terutama doa kedua orang tua. Kalau orang tua sudah merestui dan mendoakan apa yang akan teman-teman kerjakan, Tuhan akan meridhoi.